Bukan sistem yang diretas, tapi kamu yang diperdaya. Jangan beri data meski suaranya sama. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan sedikit gambaran terkait apa itu social engineering. Pada kesempatan ini, saya membagi pembahasan ini menjadi 4 pokok utama. Yang pertama, penjelasan singkat terkait social engineering. Kedua, ciri social engineering seperti apa. Ketiga adalah dampak social engineering. Dan keempat, mitigasi yang bisa kita lakukan untuk menghindari serangan cyber bertipe social engineering ini. Social engineering adalah teknik manipulasi psikologi yang digunakan penipu untuk membuat seseorang secara sukarela memberikan informasi rahasia seperti OTP, PIN, atau data pribadi. Bukan sistem yang diretas, tapi manusia yang diperdaya. Modus bisa datang lewat telepon, SMS, WhatsApp, email, atau media sosial. Contoh umum, seseorang yang mengaku sebagai petugas bank meminta kode OTP untuk verifikasi. Atau bahkan si petugas bank yang asli meminta kode OTP untuk verifikasi. Yang kedua ada dari customer service. Biasanya meminta akses login karena akun diblokir. Itu bisa oknum customer service yang asli ataupun orang yang mengaku sebagai customer service dari perusahaan tertentu. Yang ketiga adalah teman kantor meminta kita untuk mengirimkan link dokumen via pesan instan. Lalu, berikut adalah taktik dan trik. Yang pertama adalah pretexting, yakni menciptakan cerita palsu agar korban percaya. Bisa dengan menyatakan akun Anda terblokir, kalau ingin dibantu harus mengirimkan kode OTP, atau mengaku sebagai keluarga yang sedang sakit dan membutuhkan biaya, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dengan teknik phishing atau smishing, yakni mengirim link palsu melalui email, SMS agar korban memasukkan data login. Ada juga phishing penelpon mengaku petugas resmi dan meminta OTP. Lalu ada lagi baiting atau menawarkan hadiah atau promo palsu untuk memancing kita agar dapat mengklik link yang mereka sudah siapkan untuk mencuri data penting kita. Dan yang terakhir ini adalah teknik yang terbaru dan terupdate yaitu deepfake voice, di mana si pelaku akan mengambil sampel dari baik itu suara kita sendiri atau suara orang terdekat kita untuk meniru dan seolah-olah saudara kita itu membutuhkan bantuan sehingga meminta kita untuk mengirimkan uang, meminta kita untuk mengirimkan kode rahasia dan lain sebagainya. Lalu apa sih dampak dari social engineering jika kita tidak teliti dan tidak sigap? Yang pertama itu kehilangan akses akun. Bisa akun bank, akun sosmed, e-wallet, email, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kebocoran data pribadi, baik itu berupa NIK, nomor kartu, fotokopi, KTP, alamat, bahkan nomor rekening. Ketiga yang paling mungkin sangat bahaya adalah kerugian finansial. Bisa saldo atau poin reward kita dikuras habis dari e-wallet kita. Yang keempat, krisis kepercayaan. Atau jika orang mengaku sebagai salah satu dari perusahaan kita atau bagian dari perusahaan kita lalu melakukan social engineering ke korban yang merupakan klien kita bisa merusak reputasi dan nama baik perusahaan kita. Yang terakhir adalah potensi penyalahgunaan identitas. Data kita akan dipakai untuk penipuan lanjutan. Seperti tadi, saudara kita tiba-tiba menelpon, meminta bantuan uang karena sakit dan lain-lain. Ternyata itu bukan benar-benar saudara kita, tapi sampel suaranya sudah berhasil dicuri, lalu mereka mengelolanya dengan AI dan memasukkan paragraf yang telah mereka tentukan atau karangan cerita yang mereka telah tentukan untuk menarik uang dari orang-orang terdekat dari si sampel suara tadi.
Nah, ada hal penting yang perlu kita ingat adalah keamanan digital tidak hanya tentang teknologi, tapi juga tentang kebiasaan pengguna. Nah, kebiasaan apa sih yang bisa kita tumbuhkan untuk menghindari serangan ini? Ya, mungkin kita lebih banyak menggunakan teknik stop, verifikasi, baru klik. Jadi kita tidak langsung melompat ke aksi, tapi kadang kita perlu stop atau kasih jeda sebentar, lakukan verifikasi apakah benar ini saudara kita, walaupun suaranya sama persis, apakah ini benar link dari atasan kita, dari rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Lalu selain itu ada tips tambahan, ya ini gunakan verifikasi dua langkah sehingga mempersulit peretas untuk mengakses akun kita. Jadi walaupun mereka memiliki password kita, tapi tetap harus melewati langkah kedua dulu untuk dapat aksesnya. Yang kedua adalah update aplikasi dan sistem operasi secara rutin. Karena pada dasarnya fungsi utama dari update resmi yang dikeluarkan vendor secara resmi itu untuk menutup celah-celah yang mungkin sudah diketahui oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah gunakan password kuat dan unik untuk setiap akun. Jadi password itu sangat penting dan diusahakan untuk setiap akun memiliki password yang berbeda. Jika kita kesulitan menghafalnya, kita bisa memanfaatkan aplikasi pihak ketiga seperti password manajemen, LastPass, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan bagikan OTP, PIN, atau kode verifikasi kepada siapapun, baik itu keluarga, teman, dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Tidak ada data yang benar-benar aman di internet, namun kewaspadaan adalah pelindung terbaik dari kebocoran data. Jangan beri data meski suara sama.